munculnya atau sejarah pembentukan suatu mahkamah konstitusi atau timbulnya peradilan konstitusi itu yang paling banyak terkenal, dan kalau Anda coba Google itu adalah satu kasus yang pernah terjadi di Amerika. Di Amerika Serikat, satu kasus yang antara Marbury dan Madison. Nah, jadi William Marbury dan James Madison, itu namanya. Satu perkara antara William Marbury dan James Madison. Itu terjadi pada tahun 1803, di mana peralihan Presiden Amerika dari Queen's Adam kepada Thomas Jefferson. Perlu Anda dengar ini, nanti Anda tinggal googling saja itu. Di beberapa, hampir semua buku tentang yang membahas Mahkamah Konstitusi itu diceritakan itu perkara itu. Di mana ketika terjadi peralihan Queen's Adams kepada si Thomas Jefferson, Adams ini tiba-tiba mengangkat orang-orang dekatnya sebelum dia mengakhiri jabatannya itu, dia mengangkat orang-orang dekatnya itu menjadi kabinet di pemerintahan Amerika. Nah, ini sebetulnya dalam tanda kurung itu tidak diterima oleh Jefferson yang akan menggantikan dia sebagai Presiden Amerika pada saat itu. Jefferson tidak setuju. Nah, ketika Jefferson memimpin Amerika setelah beralih kekuasaan dari Adams, orang-orang yang diangkat oleh Adams ini sudah diberikan SK tapi belum dilantik, itu istilahnya. Tapi sebelum dilantik itu tiba-tiba sudah beralih presiden dari Adams ke Jefferson. Nah, pada saat Jefferson sudah memimpin Amerika, pada saat itu dia tidak memberikan SK kepada si William Marbury dan kawan-kawan ini. Melalui sekretaris negara pada saat itu yang namanya James Madison yang diangkat oleh Jefferson, James Madison menahan, dia tidak memberikan SK kepada William Marbury dan kawan-kawan itu yang sebagaimana yang sudah ditandatangani oleh presiden sebelumnya. Sehingga William Marbury ini melakukan gugatan kepada Mahkamah Agung Amerika bahwa dia berhak untuk mendapatkan SK pengangkatan kabinet tersebut, sekalipun itu SK yang dikeluarkan oleh presiden sebelumnya. Nah, oleh karena itu kemudian Madison sebagai sekretaris negara yang diangkat oleh presiden yang baru oleh Jefferson, dia tidak memberikan. William Marbury dan kawan-kawan menggugatlah ke Mahkamah Agung dan menggugat si James Madison sebagai sekretaris negara. Nah, Mahkamah Agung memutuskan pada saat itu memang tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk melakukan peradilan tentang ini. Jadi Mahkamah Agung Amerika pada saat itu tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang bersifat ketatanegaraan seperti ini. Nah, karena William Marbury sebagai pejabat yang diangkat oleh presiden sebelumnya, kemudian dia menggugat Madison sebagai sekretaris negara dengan menggunakan Undang-Undang 1976 kalau tidak salah itu. Dia menggunakan Undang-Undang 1789. Undang-Undang Amerika 1789 itu dijadikan dasar oleh Marbury untuk melakukan gugatan kepada Madison sebagai sekretaris. Jadi kalau saya coba kasih ilustrasi, jadi sejarah yang terkenal
munculnya praktek peradilan konstitusi itu dibahas dalam beberapa referensi, yakni terjadinya perkara antara William Marbury versus James Madison, yang ini diadili oleh Mahkamah MA Amerika, Supreme Court. Supreme Court, kalau bahasa Inggrisnya itu Supreme Court. Itu Mahkamah Agung Amerika namanya. Dengan ketua Mahkamah Agungnya MA Amerika namanya John Marshall. Itu ada, tinggal Google saja. Jadi kurang lebih ceritanya begitu. Jadi Marbury ini menggugat Madison karena Marbury ini merasa dia sudah mendapatkan SK dari presiden sebelumnya, tapi ketika beralih presiden ke Jefferson, sementara Jefferson mengangkat si Madison sebagai sekretaris negara, James Madison menahan SK si Marbury. Marbury lah menggugat melalui Mahkamah Agung terhadap meminta supaya Presiden Amerika melalui James Madison untuk menyerahkan dan melantik mereka sebagai kabinet Amerika pada saat itu. Tapi putusan Mahkamah Agung menolak gugatan Marbury ini karena dianggap dasar yang digunakan oleh Marbury ini, yaitu Undang-Undang tahun 1789 itu bertentangan dengan Konstitusi Amerika, pasal 3 Konstitusi Amerika. Itu bertentangan dengan pasal 3 ayat 3 pasal 2 Konstitusi Amerika. Nah, putusan ini putusan perkara ini ditolak oleh MA Amerika dengan alasan bahwa dasar gugatan Marbury yang menggunakan menggunakan judiciary itu semacam undang-undang, kalau di kita di Indonesia Judiciary Act 1789. Ini undang-undang digunakan oleh Marbury. Nah, menurut Mahkamah Agung MA Amerika, menurut Mahkamah Agung Amerika, ini undang-undang atau undang-undang yang digunakan oleh Marbury ini bertentangan dengan artikel 3 section 2 Konstitusi Amerika. Jadi yang mana bahwa dalam Konstitusi Amerika, jika terjadi perpindahan atau pergantian kepemimpinan presiden, maka seluruh kabinet yang harus digunakan adalah kabinet yang oleh presiden yang baru. Kira-kira begitu yang dimaksud. Sehingga pengangkatan Queen Adams
yang berdasarkan Undang-Undang Judisiari tahun 1789 terhadap Marbury dan kawan-kawan itu dianggap bertentangan dengan artikel atau pasal ayat 3 section 2. Nah, itu kira-kira sejarah singkatnya, saudara-saudara. Nanti Anda bisa coba lihat lagi di perpustakaan. Nanti Anda bisa baca bukunya Ida Budiati, ini bukunya. Ada juga bukunya Jimli Asidiki dan banyaklah. Saya selalu menganjurkan pada Anda untuk perpustakaan itu karena di perpustakaan kita di UMGO itu cukup banyak buku-buku tentang hukum, terutama hukum-hukum tata negara dan administrasi negara. Sejarahnya. Maka itulah kemudian sejarah pertama kali suatu undang-undang itu diuji oleh lembaga peradilan. Jadi suatu undang-undang diuji oleh suatu lembaga peradilan yang dimana lembaga peradilan itu di Mahkamah Agung Amerika menjadikan batu ujinya atau alat ujinya itu adalah konstitusi Amerika. Itulah kemudian yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Setelah berikutnya pemikiran tentang perlunya pembentukan suatu lembaga peradilan konstitusi. Karena praktek yang pernah terjadi di Amerika dari kasus Marbury Madison ini adalah satu praktek peradilan konstitusi, meskipun yang melaksanakan, yang membuat putusan atau yang memeriksa perkara tersebut adalah Mahkamah Agung. Nah, terus kemudian munculnya Mahkamah Konstitusi kapan? Nah, itu muncul pada saat terjadinya pelembagaan judicial review oleh negara Austria yang digagas oleh Hans Kelsen. Nah, ini nama itu toh dia pakai kembali kalau mungkin SS. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini kalian ikut kuliah saya atau boleh fasilitator tonton nih? Rizka, ada ikut kuliah ini mana ini bawa mati video semua ini bola saya sendiri yang seperti televisi rusak ini. Sepertinya saya tinggal sendiri bicara dan kalian tidur. Mana coba buka videonya dulu. Bomalaliti tenai bah mitoh. Mohon maaf Pak, saya di kamar mandi Pak. Tidak apa-apa, biar di kamar mandi yang penting tidak bau sampai di sini. Jangan sampai saya ini sudah berbusa-busa baru kalian tidur. Aduh, selesailah semua itu. Jadi itu sudah bisa didengar tadi penjelasan saya itu soal kasus Marbury dan Madison. Kemudian juga setelah kasus Marbury Madison tahun 1803 itu, maka pemikiran tentang peradilan konstitusi itu lahir di Austria, Hans Kelsen. Itu di Eropa, Austria, negara Austria. Yang dimana di situ penggagasnya adalah namanya Hans Kelsen. Ini orang terkenal ini. Bagi orang-orang hukum tidak mungkin dia tidak mengenal. Ini seorang pemikir hukum yang dikenal oleh para ahli tata negara. Hans Kelsen, dia menggagas satu pembentukan lembaga konstitusional, Mahkamah Konstitusi yang di Austria pada tahun 1919. Tahun 1919. Itu Mahkamah Konstitusi pertama di dunia yang memang bernama Mahkamah Konstitusi itu tahun 1919 oleh Hans Kelsen. Nah, itu saudara-saudara. Nah, kenapa ini muncul? Kenapa ini muncul peradilan konstitusi? Karena apa? Karena banyak atau terdapatlah undang-undang yang dibentuk oleh negara yang pada akhirnya itu undang-undang tersebut seringkali dijadikan sebagai alat oleh penguasa, oleh kekuasaan untuk melahirkan tirani demokrasi atau melahirkan
kediktatoran. Dan dalam sejarah Indonesia itu pernah terjadi, baik pemerintahan Orde Baru atau maupun Orde Lama. Instrumen undang-undang itu dijadikan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan untuk bisa membungkam atau membuat masyarakat itu tidak bisa melakukan satu upaya hukum atau tidak boleh melakukan upaya protes. Baik. Maka muncul lembaga peradilan konstitusi oleh Austria atau oleh Hans Kelsen, itu disebut sebagai Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Di tahun 1919 itu sudah dibentuk. Apa fungsi utama daripada Mahkamah Konstitusi? Yaitu mengadili suatu perkara hukum yang diakibatkan oleh keluarnya suatu undang-undang. Apabila ada undang-undang yang dikeluarkan oleh negara dan itu bertentangan dengan hak-hak konstitusional, terutama hak asasi manusia, itu di negara-negara modern sekarang ini itu sudah dibentuk suatu peradilan konstitusi yang kita kenal dengan istilah Mahkamah Konstitusi. Kecuali di Amerika dia tidak menamakan Mahkamah Konstitusi, tetap Mahkamah Agung, karena di Amerika hanya satu mahkamah, lembaga peradilan, hanya Mahkamah Agung. Mau perkara apa saja itu tetap di Mahkamah Agung, Supreme Court. Di Austria itu dimunculkan. Nah, maka di Indonesia muncul pemikiran untuk membentuk suatu peradilan konstitusi. Gagasan atau pemikiran tersebut sudah muncul pada saat kita baru pertama kali merdeka tahun 1945, pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, itu Muhammad Yamin sudah memberikan gagasan atau dia mengusulkan kepada sidang BPUPK supaya kita membuat pasal untuk supaya tidak terjadi tirani perundang-undangan kepada warga negara, maka perlu ada semacam pengujian suatu undang-undang itu dengan undang-undang dasar. Namun usulan Muhammad Yamin itu tidak dapat diterima oleh peserta sidang karena ada pemikiran banding atau pemikiran yang menolak, yaitu Mr. Supomo, yang mengatakan bahwa belum tepat kita menggunakan suatu upaya judicial review atau upaya mengadili suatu undang-undang karena para sarjana hukum tata negara kita belum cukup untuk melakukan kajian-kajian tentang itu. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 kita pertama kali dibentuk belum mengatur tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Nah, kapan kemudian Mahkamah Konstitusi di Indonesia berdiri? Itu nanti pasca reformasi tahun 1998. Reformasi 1998 itu ditandai dengan turunnya atau mangkatnya, berhentinya Soeharto dari jabatan dia sebagai presiden akibat daripada desakan para akademisi di kampus dan seluruh masyarakat lah. Tahun 1998 tepatnya 20 Mei. Maka orang menyebut itu adalah hari reformasi. Jadi saya masih mahasiswa itu, Anda mungkin belum tahu ada di mana, mungkin masih main-main di sungai. Main-main di mana atau belum lahir, itu tahun 98. Kita turun ke jalan minta Soeharto turun dan lalu terjadilah reformasi. Nah, reformasi itu salah satu yang diminta oleh para aktivis kampus untuk mereformasi hukum di Indonesia. Karena dalam pengalamannya Soeharto sebagai presiden Orde Baru pada saat itu menggunakan undang-undang itu sebagai instrumen hukum untuk
membuat supaya rakyat itu tidak bisa melakukan kritikan kepada pemerintah. Nah, salah satu hasil reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam amandemen Undang-Undang 1945 itu salah satu yang dilakukan adalah pasal 24 yang kita kenal itu pasal tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang 45 itu mengatur tentang bagaimana kekuasaan kehakiman. Kan Anda sudah pernah belajar tentang pembagian kekuasaan. Ada namanya kekuasaan eksekutif, ada namanya kekuasaan legislatif, dan ada namanya kekuasaan yudikatif. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kekuasaan yudikatif itu di tangan kekuasaan kehakiman itu di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di pasal 24 itulah kemudian saudara-saudara muncullah yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi suatu lembaga peradilan dijalankan, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sehingga itu di Indonesia sampai dengan hari ini lembaga peradilannya itu ada dua, lembaga peradilan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Kalau lembaga peradilan Mahkamah Agung itu lembaga peradilan cukup besar karena dia banyak membawahi kamar-kamar peradilan, baik itu kamar perdata, kamar pidana, kamar tata usaha negara, kamar peradilan agama. Kalau di Mahkamah Konstitusi hanya satu kamar, dia tidak banyak kamar. Meskipun hanya kewenangannya itu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tahun 2003, nah ini 15 Agustus tahun 2003, kemudian berdirinya suatu Mahkamah Konstitusi. Berdirinya suatu Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Itu sejarah pembentukannya begitu. Jadi dari reformasi 98, kemudian pemilu tahun 99, dari pemilu tahun 99 menghasilkan anggota MPR, DPR, lalu anggota MPR itu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, yang sekarang kita pegang ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu sudah diamandemen, terutama di pasal 24, salah satu amandemennya adalah kekuasaan kehakiman, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden langsung itu juga amandemen 1945, lahirnya Komisi Pemilihan Umum juga adalah hasil amandemen Undang-Undang 45 reformasi. Maka dengan di putusan amandemen itu kan berlangsung sejak tahun 99 sampai 2002. Itu sidang-sidang umum MPR. Nah, masih ada ngoni ini? Masih tuluh he? Masih ada, Pak. Masih ada. Dengar berarti baik ini. Kalian dengar ini, pokoknya saya ceramah dulu. Nanti berikutnya kalian sudah mencari referensi dan tugas-tugas. Cari putusan Mahkamah Konstitusi, lalu Anda memberikan penilaian, apa yang menjadi pertimbangan hakim di situ, pemikiran hakim terhadap putusan A, B, C, D, nanti itu saya bikin dulu sejarahnya supaya Anda bisa paham. Nah, kemudian lahirlah pasal 24 yang baru itu, yaitu adanya Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam pasal 24 itu kemudian kita menemukan apa saja kewenangan daripada peradilan konstitusi yang kita sebut Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Coba baca pasal 24 Undang-Undang 45 itu, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu ayat 1. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Lalu di mana itu
Tahun berapa Mahkamah Konstitusi didirikan? Itu Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 setelah selesai amandemen 1945 itu sejak tahun 99 sampai 2002. Itu perubahan Undang-Undang 45 itu dilakukan pada sidang-sidang umum MPR, sidang umum setiap tahun 99, kemudian tahun 2000, tahun 2001 dan 2002, 4 kali sidang umum MPR itu menerapkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Salah satu perubahannya adalah yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut Undang-Undang Dasar 45 yang hasil perubahan itu dia memerintahkan bahwa di ketentuan peralihan ya, ketentuan peralihan kalau nggak salah itu di ketentuan peralihan itu dijelaskan bahwa ketentuan peralihan ketentuan peralihan itu dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi ada perintah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus sudah terbentuk sebelum 17 Agustus tahun 2003. Nah, dengan demikian yang terjadi adalah Mahkamah Konstitusi itu tanggal 15 Agustus baru terbentuk. 15 Agustus coba nanti lihat ya saya juga. Yang jelas 2 hari sebelum tanggal 17 Agustus itu tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sudah terbentuk. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Oke, jadi itu sejarah munculnya peradilan konstitusi. Jadi kalau saya menyebut peradilan itu Mahkamah Peradilan Konstitusi, mulai dari kasus Marbury dan Madison, kemudian di Austria muncul pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh Hans Kelsen tahun 1919, dan kemudian itu bergulir ke Indonesia pada tahun 1945. Muhammad Yamin sudah mengajukan di dalam sidang penyusunan Undang-Undang Dasar 45 di sidang umum, di sidang BPUPKI. Lalu pemikiran Yamin itu tidak diterima oleh beberapa peserta sidang, sehingga belum terjadi suatu peradilan konstitusi di Indonesia sejak tahun 1945. Itu terjadi nanti kurang lebih 43 tahun berikutnya, yaitu tahun 1998, baru muncul kembali pemikiran untuk membentuk Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya di tahun 98 reformasi terjadi, masuklah pemilu tahun 99, melahirkan MPR yang baru, hasil pemilu 99, dan MPR yang baru itulah yang merubah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah lama dipakai oleh Soeharto. Dan di dalam perubahan tersebut salah satu yang dilakukan perubahannya adalah perlunya pembentukan suatu Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira itu sejarahnya. Sehingga dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen sejak tahun 1999 sampai 2002, maka di tahun 2003 Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk atau berdiri sejak tanggal 15 Agustus 2003. Nah, demikian sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Saya kira itu nanti kita akan membahas apa saja kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 45 yang hasil perubahan itu.
Ya, sebenarnya Anda sudah bisa baca sendiri itu di pasal 24C ya. Itu sudah ada 24C Undang-Undang Dasar 45 itu sudah terlihat jelas apa yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertama adalah Mahkamah Konstitusi Indonesia itu melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berkewenangan untuk membubarkan partai politik. Lalu Mahkamah Konstitusi ada satu kewajiban dia, bukan kewenangan, tapi wajib. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap usulan DPR atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden untuk pemberhentian Presiden. Nah, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C dan kewajibannya. Nah, lalu hakim-hakim konstitusi dari mana? Hakim konstitusi itu sudah ditetapkan. Hakim konstitusi itu 9 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 9 orang. 9 orang. Dari 9 orang itu berdasarkan komposisi kekuasaan negara. 3 orang itu diusulkan oleh kekuasaan eksekutif, 3 orang itu diusulkan oleh kekuasaan legislatif, dan 3 orang itu diutus atau diusulkan oleh kekuasaan yudikatif. Inilah kemudian saudara-saudara, Mahkamah Konstitusi ini adalah mahkamah atau peradilan konstitusi yang orang sering bukan orang menyebutnya, tapi oleh Pak Jimli Asidiki, Profesor Jimli Asidiki, dia mengatakan bahwa inilah peradilan tata negara. Bukan peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara. Kenapa dia menyebut peradilan tata negara? Karena Mahkamah Konstitusi ini mengadili beberapa perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Nah, bukan tata usaha negara, beda itu. Nanti saya jelaskan lagi tuh apa perbedaan peradilan tata usaha negara dan peradilan tata negara. Dia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu seperti peradilan tata negara. Kenapa? Karena hakim-hakim konstitusi itu berasal dari 3 cabang kekuasaan atau diutus oleh 3 cabang kekuasaan. Presiden mengutus 3 orang hakim konstitusi, tentu dengan instrumen seleksinya. Begitu juga DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan mengutus atau mengusulkan 3 orang hakim konstitusi, dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif mengusulkan 3 hakim konstitusi, sehingga terjadilah keseimbangan di dalam sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakimnya itu semuanya diusulkan oleh 3 cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya kira itu dulu saudara-saudara yang kita bahas pada malam hari ini. Ingat, kalau saya tanya bagaimana Anda membaca atau mengetahui sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi atau sejarah timbulnya praktek peradilan konstitusi. Beda itu ya, kalau saya menyebut Mahkamah Konstitusi itu sudah lembaganya. Tapi kalau saya menyebut peradilan itu praktek pengadilannya, proses pengadilannya. Kalau mahkamah itu tempat mengadili, yang sering disebut dengan pengadilan. Tapi kalau peradilan itu proses mengadili. Di mana saja itu namanya pasti peradilan. Maka begitu saya tanya, Anda berikan keterangan tentang sejarah timbulnya praktek peradilan konstitusi di dunia yang sehingga melahirkan pemikiran untuk membentuk suatu Mahkamah Konstitusi di sejumlah negara. Oke, Anda bisa paham itu ya? Demikian.
Oh, saya kira sampai di situ dulu Ya, kuliah Pak. kita pada hari ini. Kalau ada mau bertanya silakan. Sebatas apa yang saya sudah sampaikan. Nanti kalaupun melebihi dari yang sudah Anda tahu silakan. Saya absen dulu ya. Tunggu dulu. Ini saya pakai absen online ini karena kita sudah mulai sekarang ini di semester ini kita sudah pakai absen siah. Cuma saya yang di absen siah ini mestinya ada persetujuan mahasiswa. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hari apa ini? Hari Selasa ini hari ya? Iya, Pak. Selasa ya. Kita 20.00 menjadi 21.00. Jadi ini sejarah peradilan konstitusi. Kemudian apa namanya? Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Siapa-siapa yang hadir ini? Cuma 10 orang ya. Pikiran ada, pikiran. Ada tadi saya lihat dia ini, Mbak invite terus. Pikiran ada ya? Hadir, Pak. Teh Rahmat, Nawir, Abuni ada ya? Pak. Alvin ada, Nur Ada, Indah. Pak. Nur Indah Hadir, ada, Pak. Kang Haji. Hadir, Pak. Hadir. Rini. Ya, Pak. Sitrianti Abdullah. Hadir, Pak.